Ada info penting terakhir besok 2 Oktober tahun 2022. Nah, info ini adalah terkait mengenai survei atau penilaian kondisi atau rumah para keluarga miskin atau kurang mampu yang akan disurvei atau dinilai oleh para pendamping PKH, dan ini berlaku se-Indonesia. Nah, siapa ya keluarga miskin yang dimaksud? Apakah keluarga tersebut merupakan KPM PKH atau BPNT yang akan dinilai atau disurvei? Dan apakah survei atau penilaian tersebut mempengaruhi pencairan PKH di tahap 4 ini di bulan Oktober, November atau Desember? Dan juga apakah berpengaruh juga pada pencairan bantuan BPNT atau BLT BBM jika ternyata di dalam survei tersebut keluarga tersebut tidak layak untuk dinyatakan miskin? Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting yang akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh para pendamping PKH hari ini. Bahkan tidak hanya pendamping, bahkan operator atau APD PKH pun saat ini sedang mengerjakan hal tersebut. Nah, ini adalah assessment, penilaian atau survei terhadap para keluarga miskin. Nah, para pendamping, para SDM PKH ini sedang melakukan survei dan terakhir besok tanggal 2 Oktober. Dan siap-siap mungkin di antara sobat YouTube semua akan didatangi oleh petugas rumahnya. Nah, dan nanti akan difoto dan dimintai keterangan. Nah, penilaian atau survei tersebut nanti menentukan apakah keluarga tersebut masuk kategori miskin atau tidak. Nah, ada indikator kemiskinan. Dan nanti disertai dengan bukti-buktinya. Dan apakah yang disurvei ini adalah para KPM PKH atau KPM BPNT atau penerima bantuan yang sudah masuk DTKS. Nah, jika yang disurvei ini nanti KPM yang menerima PKH atau BPNT, apakah akan berpengaruh terhadap bantuan yang selama ini diterima, atau berpengaruh cair tidaknya bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT di bulan Oktober ini dan seterusnya, dan bahkan BLT BBM nanti. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, saat ini sudah memasuki bulan Oktober tahun 2022. Artinya, mulai bulan ini merupakan perkiraan dimulainya jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4, tahap terakhir di tahun 2022. Dan juga di bulan Oktober ini, alokasi BPNT untuk bulan Oktober ini ya pasti sedang disiapkan untuk disalurkan. Entah itu di pertengahan bulan, atau mungkin akhir bulan, atau bahkan mungkin bulan depan. Yang jelas untuk BPNT kan setiap bulannya itu ada alokasi untuk BPNT Rp200.000. Nah, sobat YouTube, kira-kira untuk PKH tahap 4 ini, ya entah itu nanti akan dicairkan di akhir Oktober, atau mungkin awal November, pertengahan November, atau mungkin bahkan akhir November. Nah, yang jelas PKH tahap 4 nanti kemungkinan untuk penyalurannya ini akan disalurkan melalui beberapa termin. Dan kira-kira apakah Anda yakin apakah bantuan PKH tahap 4 Anda ini akan cair di tahap 4 terakhir di tahun 2022 ini? Jangan-jangan nama Anda ini
sudah dikeluarkan atau dicoret dari DTKS, atau mungkin ditidaklayakkan karena faktor tertentu. Nah, ini bisa saja terjadi karena mungkin sudah tidak memenuhi syarat menerima bantuan PKH. Bahkan juga mungkin BPNT, bahkan PBI dan semua bantuan sosial. Kalau sudah dikeluarkan dari data DTKS, maka semua bantuannya atau tidak layakkan PBI-nya, maka semua bantuan termasuk PKH, BPNT itu tidak akan bisa menerima lagi. Nah, itu ya kuncinya Sobat YouTube. Jadi, ya nggak semua yang kemarin PKH tahap 3-nya cair, pasti cair di tahap 4. Jadi, ada faktor-faktor tertentu. Nah, Sobat YouTube, kemarin kami baru saja mendapatkan surat, dan ini merupakan tugas juga kami pendamping PKH yang akan segera turun ke lapangan. Sebenarnya mulai kemarin, tapi bahkan hari ini tadi aksesnya ini ya masih kesulitan kami akses, masih kesulitan dibuka. Ini terkait mengenai asesmen keluarga miskin, penilaian atau survei lah bahasanya. Bahasa yang gampang mudah dimengerti mungkin survei penilaian. Nah, nanti kami ini akan menyurvei atau menilai data yang sudah ada di aplikasi di Android atau HP kami masing-masing. Namanya itu Six Mobile. Nah, di situ nanti muncul nama, alamat keluarga miskin yang akan kami datangi ke rumahnya, yang harus kami nilai atau survei. Nah, keluarga miskin tersebut nanti di aplikasi HP itu otomatis akan muncul. Jadi bukan kami yang mendata keluarga miskin, tapi keluarga miskin tersebut datanya sudah ada dari pusat, sudah muncul di HP, nama dan alamat lengkapnya. Jadi kami hanya mencarinya siapa saja yang datanya sudah ada di aplikasi tersebut. Nama, nik, alamat itu semuanya sudah ada. Dan pada aplikasi tersebut nanti ketika kami menilai atau menyurveinya, itu nanti akan muncul pertanyaan, kuesioner mengenai indikator kemiskinan. Nah, misal di dalam aplikasi tersebut itu setiap nama, setiap keluarga itu nanti akan ada pertanyaan, misalnya apakah target survei keluarga tersebut punya tempat untuk berteduh sehari-hari atau tempat tinggal. Nah, ini apakah keluarga tersebut gelandangan, berpindah-pindah, atau mungkin punya rumah. Nah, tapi ini tidak menilai apakah itu rumah sendiri atau rumah ngontrak atau ngekos ya. Jadi nggak pengaruh terhadap penilaian, entah itu ngontrak atau rumah sendiri, itu nggak ada penilaian seperti itu. Kemudian di dalam survei atau penilaian tersebut nanti, nah kami akan mengisi data-data alamat lengkapnya, pekerjaannya sekarang itu sedang bekerja atau tidak, kemudian harus memfoto orangnya, berikut KTP dan KK-nya, dan juga harus memfoto rumahnya dari depan, semuanya terlihat keseluruhan. Jadi nggak ada yang ditutupi untuk foto rumahnya. Nah itu ya Sobat YouTube. Dan untuk penilaian atau survei ini, setelah saya teliti, setelah saya lihat-lihat di data tersebut, ternyata keluarga yang kami survei, yang kami nilai nanti itu, nah di situ itu kayaknya tidak ada KPM PKH maupun KPM BPNT yang ada dalam situ. Jadi kami menyurvei bukan sesuai dampingan ya, tapi sesuai domisili KTP para pendamping PKH masing-masing. Nah, di mana tinggal, di mana KTP-nya, di situ dia akan menyurvei atau menilai keluarga miskin. Nah, jadi di situ itu keluarga miskin, bukan KPM PKH dan KPM BPNT kayaknya kalau setelah saya amati sepintas itu kayaknya nggak ada. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman pendamping yang lain mungkin ada. Tapi setelah saya amati sepintas kemarin itu sempat terbuka atau kebuka aplikasinya. Nah itu kayaknya nggak ada KPM PKH dan KPM BPNT. Jadi kemungkinan ini tidak pengaruh terhadap kelanjutan atau cair tidaknya bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT bulan Oktober ini, bahkan BLT BBM. Karena untuk KPM PKH, KPM BPNT, KPM BLT BBM atau BBI, cair tidaknya itu adalah dipengaruhi oleh verifikasi layak dan tidaknya KPM tersebut
di bulan sebelumnya. Kalau sekarang Oktober, berarti ya bulan sebelumnya verifikasi kelayakan itu adalah di tanggal 14 hingga 29 September kemarin. Jika kemarin tidak layak diverifikasinya, ya maka mulai Oktober ini sampai seterusnya KPM tersebut tidak layak mendapatkan bantuan tersebut juga. Mungkin karena sudah kaya, itu semua bantuannya itu tidak akan bisa cair lagi. Nah itu ya Sobat YouTube yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.